Yo, balik lagi sama gue Hendra Salam. Apa kabar gue Ensis? Semoga kalian pada sehat selalu ya. Amin. Jadi di video kali ini gue mau sedikit sharing pengalaman gue bekerja di kapal pesiar. Berhubung gue baru balik nih dari kapal pesiar, baru balik kerja. Gue pengen sedikit cerita aja sih. Gimana sih kegiatan apa aja yang gue lakukan di sana. Jadi gue mau cerita singkat. Ini tuh kontrak pertama gue bekerja di kapal pesiar, new hire lah istilahnya ya, baru kontrak pertama. Terus nama kapal pertama gue yaitu Majesty of the Seas. Nah, gue di sana harusnya bekerja 8 bulan satu kontrak tuh. Cuman kepotong karena pandemi corona, jadi gue bekerja cuma 5 bulan. Terus lagi sebelum gue berangkat tuh, gue sempet nonton channelnya Bang Wendy Kusuma, Agung TV, sama temen gue satu kapal itu Patrick namanya. Kalian boleh cek channelnya mereka, ditonton lah. Itu sangat bermanfaat videonya buat kalian. Buat kalian mau bekerja di kapal pesiar, buat new hire juga sangat bermanfaat videonya. Tanpa berlama-lama lagi, gue bakal tunjukin beberapa cuplikan video dan foto-foto yang gue sempat ambil waktu gue kerja di sana. Mas, kalau kamu yang kecil buang kasih makan suruh pergi. Biasanya ngusir orang gila kayak gitu kan. Kasih makan suruh pergi. Masak nih, mau ngelewat ya? Ngelewat. Nah, gimana? Udah ditonton kan videonya? Jadi waktu gua kerja di sana tuh ada enak dan gak enaknya sih. Kalau kata gua, enaknya itu yang pertama, yang pasti lu bisa jalan-jalan dengan percuma. Nah, terus lu bisa lebih mandiri di sana, karena kan lu harus take care sama diri lu sendiri di sana. Terus lu bisa belajar disiplin di sana, disiplin waktu, disiplin dalam hal pekerjaan. Terus banyak lagi sih. Dan juga lu bakal bisa dapat teman baru di sana dari berbagai negara, cuy. Mantep kan? Terus lagi lu bisa minta diajarin tuh bahasa-bahasa asingnya mereka, kayak Philippines, terus Spanyol, Prancis, dan lain-lainnya. Masih banyak kalau lu mau belajar. Dan lagi, setiap minggu kedua sama akhir bulan lu bakal dapat uang gajian dolar, cuy. Gila. Oh ya, ngomongin jalan-jalan, kalau lu punya banyak waktu luang atau waktu jam istirahat yang banyak, lu bisa keluar kapal, bisa jalan-jalan. Kalau misalkan kapalnya lagi ngedok di port mana gitu, lu bisa keluar tuh. Terus lu bisa belanja-belanja di sana, kan enak ya enggak? Udah mau kerja terus jalan-jalan pula secara percuma, gimana gak enaknya coba. Dan lagi hal yang gak enak itu, pertama yang pasti jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara, jauh dari teman-teman. Dan lagi lu bakal kehilangan momen-momen penting bareng keluarga lu, bareng orang tua lu, bareng anak lu, bareng istri lu kalau baru menikah, bareng saudara-saudara, sama teman-teman. Dan lu bakal kehilangan momen-momen itu. Tapi nggak apa-apa lah ya, untuk masa depan yang cerah, kenapa enggak gitu, untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Nah, ngomongin jalan-jalan, gue mau tunjukin beberapa cuplikan video dan foto-foto yang sempat gue ambil waktu gue jalan-jalan di sana. Ya nggak banyak sih, cuman dikit, karena kan gue waktu jalan-jalan tuh keluar di Port Mexico, New Orleans, Key West, terus lagi sama Coco Cay. Dan menurut gue sih tempat yang paling asik di gue kunjungin selama kerja di sana tuh di Coco Cay. Kenapa Coco Cay? Karena Coco Cay itu dia private island atau pulau pribadinya si Royal Caribbean.
Itu pulaunya punya mereka tuh. Wah itu asik parah sumpah. Di sana banyak wahana-wahana yang bisa lu kunjungin. Dan biasanya sih kalau Kokoke itu bisa jadi destinasi yang terakhir untuk para tamu. Karena untuk melepas penat mereka, untuk relaksasi juga, untuk bermain di wahana di sana. Dan juga nggak cuma para tamu yang bisa menikmati wahana di sana, kita juga sebagai kru bisa menikmati wahana yang ada di sana di Kokoke. Itu asik parah cuy. Kalau lu punya banyak waktu luang, lu bisa berenang di sana, bisa nyobain wahana-wahana. Banyak juga sih di sana. Karena jam waktu istirahat gue terbatas, jadi gue cuman sekedar jalan-jalan sama foto-foto aja sih. Tanpa lama-lama lagi, gue bakal tunjukin video-video dan foto-foto yang sempat gue ambil waktu itu. Cross right here. Check spot. Here in Key West. Hey, Lily running the country from Key West. Perfect day in Kokoke, Chill Island. Nah, gimana? Enak kan kerja di kapal pesiar? Lu bisa jalan-jalan percuma, belanja-belanja sana sini, ya enggak? Dan gue pengen sedikit curhat soal pekerjaan gue. Awalnya sih kerja di kapal tuh enjoy parah, sumpah gak bohong. Tapi semenjak pandemi COVID-19 menyerang, semua berubah total coy. Mulai dari ekonomi, lalu perusahaan-perusahaan pada tutup, PHK karyawan di mana-mana. Terus seluruh dunia panik dengan pandemi ini cuy. Gila ya. Nggak kebayang gue juga. Terus lagi beberapa perusahaan cruise line tuh kapal pesiar, mereka nggak ada tamu sama sekali coy di kapalnya. Termasuk di kapal gua kemarin pas tanggal 2 Maret sampai gua pulang itu nggak ada tamu sama sekali coy. Nggak ada tamu sama sekali karena kan semua tamu dipulangin. Itu di cruise terakhir tuh. Kegiatan apa yang gua lakuin selama nggak ada tamu? Jadi selama di kapal gua nggak ada tamu, semua kru itu harus dikarantina selama 2 minggu. Dan itu dikasih kamar satu orang satu. Itu pun pakai kamarnya tamu di stateroom. Terus lagi siapa yang nganterin makan? Ya kru yang bekerja lah.
siapa lagi atuh? Nah, jadi ada beberapa kru yang masih bekerja di kapal tuh. Termasuk gua kemarin waktu di bulan April gua masih bekerja, dan itu gua bekerja di bulan terakhir. Di kapal gua dibagi 2 grup. Nah, di sana grup yang pertama itu untuk mereka yang masih bekerja atau bisa dikatakan new hire, dan juga atau misalkan sisa kontraknya masih lama lah, sekitar masih 6 bulan atau 5 bulan lagi. Nah, mereka itu masih bekerja, tapi mereka bisa memilih untuk stay bekerja atau memilih untuk pulang. Dan itu kalau mereka memilih untuk pulang, itu prosesnya bakal lama coy. Nah, untuk yang di grup kedua, jadi tuh yang di grup kedua itu untuk mereka yang udah nggak bekerja atau yang sisa kontraknya tinggal 2 bulan lagi atau tinggal 2 minggu lagi, itu mereka udah nggak bekerja lagi tuh di sisa kontrak mereka. Yaudah, mereka tinggal menunggu jadwal untuk dipulangkan, dan itu lama banget coy prosesnya. Di akhir bulan Maret sampai bulan Mei kemarin itu kita baru dipulangin coy. Itu hampir 3 bulan nggak usah di sana di kapal gua tuh. Iya, hampir 3 bulan gua nggak bekerja di sana coy. Nunggu jadwal dipulangkan. Banyak PHP, padahal harusnya gua pulang bulan April, tapi dipending lagi karena itu tuh di bulan April tuh puncak-puncaknya si pandemi ini bener-bener blow up coy. Dan gue juga yang harusnya kerja full 1 kontrak 8 bulan itu dipotong coy. Jadi gue kerja cuma 5 bulan, 3 bulannya udah makan, tidur, jalan-jalan gak jelas, foto-foto, main fingerboard. Dan ini nih temen gue, dia masak Indomie 1 bungkus buat 4 orang. Dia ngambil paling banyak, gak ada akhlaknya bener. Pakai sambal sasetan lagi. Ini cuy bagi 4. Oh iya, sebelum kita dipulangin nih, gua sama teman-teman dari Indonesia itu ditransfer ke kapal Liberty of the Seas untuk menunggu jadwal dipulangkan. Dan di situ sih cuma 2 hari di Liberty of the Seas, cuma 2 hari karena kan cuma transfer aja. Terus abis dari Liberty kita ditransfer ke Enchantment of the Seas. Nah, dari kapal Enchantment kita dipulangin dari negara Barbados. Dari Barbados tuh kita di sana dipulangkan naik charter pesawat menuju Soekarno-Hatta, menuju Jakarta. Sebelum nyampe di Soekarno-Hatta, gua transit dulu di Madrid, cuma 3 jam sih, cuma ngisi bahan bakar doang terus berangkat lagi, dan kita pun nggak boleh keluar dari pesawat. Oh iya, kalau nggak salah sih gua dan teman-teman dari Indonesia itu, kalau nggak salah kita tuh rombongan terakhir yang dari Indonesia, karena rombongan pertama dan kedua mereka udah duluan pulangnya, dan itu gua nggak tahu kapan sih pulangnya. Gua denger sih gitu, kita tuh rombongan terakhir yang dari Indonesia. Gua sih sempat rekam sih atau ngambil beberapa foto waktu gua transfer dari Liberty terus ke Enchantment, lalu dari bandara yang di Barbados dan menuju Soekarno-Hatta. Jadi simak aja ya guys foto-foto dan videonya yang sempat gua rekam. Faisal, where are you going, man? Going home man. You're going home? Really? Tapi bohong. Ya, goblok. Don't cry. Nah, setelah kita semua nyampe di Indonesia, kita nggak langsung pulang ke rumah masing-masing coy. Kenapa?
karena kita harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Jadi setelah kita semua nyampe di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, kita tuh awalnya nggak turun di terminal. Kita dijemput oleh petugas kesehatan COVID-19 ini, gugus tugasnya mereka. Di situ kita harus mengisi data diri untuk diambil rapid test. Ya, rapid test, dan itu hasilnya cepat sih, nggak lama. Lalu setelah di rapid test, kita melakukan swab test cuy. Ya, swab test dicolok hidungnya. Swab test itu di hotel kemarin tuh swab testnya. Ada dari tim gugus tugas kesehatannya. Kalau nggak salah jam 8 malam di hotel Mercure, dan itu hasilnya lumayan lama cuy. Kita di hotel di karantina hampir seminggu di sana untuk menunggu hasil swab test. Setelah hasil swab test keluar, si bule alus, kita boleh pulangkan ke rumah masing-masing. Nah, kalau gue kemarin sih sempat dijemput pas pulang, tapi kalau teman-teman gue yang dari Jawa, yang dari Bali, mereka dapat transportasi lagi untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan alhamdulillahnya hasil swab test kita semua tuh negatif semua, alhamdulillah. Jadi kita boleh dipulangin tuh ke rumah masing-masing. Gue mau ngasih saran nih untuk yang para new hire yang belum pada berangkat, bersabar aja dulu, semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kalian bisa berangkat juga ke kapal. Karena kan gue paham sama kalian udah mengorbankan waktu, tenaga, usaha, dan juga biaya yang nggak begitu murah. Karena kan begitu mahal juga sih biayanya gue kemarin pas mau berangkat juga. Terus lagi perbanyak doa lah, terus biar kita semua bisa berangkat lagi. Karena gue juga jujur udah kangen pengen berangkat lagi cuy. Jadi gue masih nunggu jadwal EOI keluar. Bete coy di rumah mulu, mending gue kerja dah, sumpah gue dapat duit kan, dolar apalagi. So mungkin udah segitu aja yang bisa gue share, yang gue alamin waktu kerja di kapal pesiar. Terus jangan lupa like videonya kalau kalian suka, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Terus jangan lupa subscribe untuk mensupport channel gue ya guys ya. Thank you, see you around at my YouTube channel. Bye.